Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, berjumpa kembali dalam acara SOS hari ini. Hari ini mari kita minta supaya Roh Kudus untuk memberkati kita kembali dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari demi hari kami lalui bersama Tuhan, dan kami percaya Tuhan selalu melindungi dan menyertai hidup kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan mengurapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Biar kami mengerti akan firman Tuhan dan kami melakukan firman Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Engkau berikan kami hikmat-Mu dan pencerahan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan, yaitu dengan judul menghargai hal-hal kecil. Ada sebuah kisah, pada suatu waktu ada sebuah speedboat yang lagi akan menyeberangi sebuah sungai. Waktu itu ada beberapa penumpang di speedboat ini. Tetapi ketika sampai di tengah sungai yang agak mungkin dalam perairannya, waktu itu tahu-tahu speedboat ini berhenti mestinya. Dan pengemudi yang mengemudikan speedboat ini bingung. Waduh, gimana ini? Para penumpang lagi waktu itu mereka juga kaget ya. Kok tahu-tahu speedboatnya mati, nggak bisa jalan. Dan ada anak kecil juga beberapa, mereka menangis mungkin karena ketakutan dan juga panas gitu ya. Akhirnya para pengemudi ini berpikir, wah, dia harus apa yang harus dia lakukan? Dia toleh kanan dan kiri. Nggak ada speedboat lain yang waktu itu berjalan. Mungkin kalau ada mungkin bisa diminta tolong, tetapi saat itu nggak ada yang bisa diminta tolong. Dan pengemudi ini lagi berpikir gimana caranya. Dia tidak bawa cadangan untuk alat untuk membetulkan speedboat yang lagi macet itu. Dan ketika dia melihat speedboat itu, apa yang terjadi? Dia lihat bahwa karet dari mesin speedboat itu putus. Dia lemas. Dia berpikir, waduh, gimana caranya? Ketika dia lagi berpikir, ada seorang anak yang datang kepada dia. Pak, saya punya 2 gelang karet, dia katakan. Bapak bisa pakai gelang karet ini untuk membetulkan. Ketika itu bapak itu dengan sinis ya, mungkin dia dengan ketawa kecil, dia melihat anak yang tulus ini untuk ingin membantu dia dengan gelang karet itu. Tetapi dia tidak mau mengecewakan anak ini. Dia terima 2 gelang karet itu. Dan dengan hati yang mungkin dia katakan tidak mungkin lah dengan gelang karet ini speedboat ini bisa berjalan. Akhirnya dengan langkah yang tergontai, dia mulai jalan ke mesin itu. Tapi dia coba supaya dia tidak mengecewakan anak ini. Dia coba 2 karet itu untuk menyambung lagi. Apa yang terjadi ketika mesin itu dinyalakan? Mesin itu bisa berjalan, Bapak Ibu. Dia dengan senang hati, anak itu dengan bersorak-sorak, wow, luar biasa. Dengan gelang karet ini aku bisa membantu pengemudi ini untuk menjalankan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering kali juga meremehkan hal-hal yang kecil. Seolah-olah, wah, gak ada artinya lah untuk aku lakukan. Tetapi kita tahu bahwa hal-hal yang kecil bisa dipakai Tuhan juga untuk kelangsungan hidup kita. Amin. Saya punya sebuah peristiwa juga. Pada waktu saya masih kecil ya, ABG gitulah, saya remaja. Waktu itu didikan orang tua saya itu sangat keras buat saya, karena kami bertiga saudara wanita-wanita ini diajar oleh orang tua saya untuk bisa mengerjakan juga rumah tangga. Pada waktu kami berlibur, libur atau tidak libur, kami diharuskan untuk masak, Bapak Ibu Saudara. Dan saya masih kecil waktu itu SMP. Saya kira, wah, enggak perlulah. Nanti kalau sudah besar, kalau sudah mau merit, mungkin ya saya baru belajar masak. Tetapi ibu saya katakan, kamu harus bangun pagi, libur atau enggak libur jam 6 harus bangun.
di dalam hati kami ini sudah rasanya mencekno ya, enak-enak liburan tidur bisa panjang, tapi kami harus tetap belajar untuk bangun pagi. Nah, di situ kami dipelajari untuk masak, untuk bersihkan kamar tidur lah, segala pokoknya kegiatan kami sebagai wanita. Nah, disitulah kami seolah-olah punya kepahitan kepada orang tua kami ya. Kok nggak tahu diri, segini sudah diajar masak. Tetapi ketika saya sudah menikah berkeluarga, saya merasakan benar, luar biasa. Apa yang sudah saya lakukan, hal-hal yang kecil itu sungguh sangat membantu saya. Saya dari tadinya yang tidak bisa masak, ketika saya married, saya renungkan kembali, kalau saya nggak diajar orang tua saya waktu kecil, saya pun tidak bisa masak, mungkin cuma goreng telur mungkin ya. Tetapi saya saat ini walaupun cuma sederhana masak, ya dicampur-campur lah bakmoy, mungkin apa sop merah atau segalanya, saya bisa lakukan karena saya tahu itu saya taat waktu melakukan hal-hal yang kecil. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun sebagai orang yang beriman, Tuhan ingin supaya hal-hal yang kecil pun kita lakukan. Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28 itu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia. Baik atau tidak baik itu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Di dalam Kolose 3 ayat 23 juga, lakukan segalanya seperti untuk Tuhan. Karena itu mari, di dalam pekerjaan apapun, mungkin di dalam rumah tangga, kita harus menyuci pakaian ataupun apapun di dalam rumah tangga, membantu anak, mendidik anak-anak juga dengan senang hati kita lakukan dan bersyukur kepada Tuhan, karena itu mendatangkan kelangsungan yang baik buat hidup kita. Tuhan menggiring hal-hal yang kecil itu untuk masuk di dalam rencananya yang besar. Amin Bapak Ibu, saya percaya hal-hal yang kecil itu sungguh berdampak buat hidup kita. Karena itu jangan remehkan. Mungkin di dalam pelayanan, mungkin kita cuma menyediakan minuman, atau mungkin kita cuma membersihkan atau melayani Tuhan sebagai apapun. Lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati segala perkara yang kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan. Saya punya 2 contoh lagi di dalam firman Tuhan, yaitu Raja Daud dan Raja Saul. Bapak Ibu tahu mereka dipromosikan dengan cara apa? Bukan diundang bangsa Israel untuk berkumpul dan ditabiskan dia sebagai raja yang besar, tetapi melalui hal-hal yang kecil. Mari kita belajar di dalam 1 Samuel 17 ayat 17 dikatakan demikian. Ini Raja Daud ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Waktu itu ceritanya seperti ini. Daud dia datang dari mengembalakan domba-dombanya. Dia pulang, ketika dia sudah capek, papanya bilang, ayo kamu bawa ini seeva roti buat kakak-kakakmu yang ada di medan perang. Kasihan mereka, bawa ini supaya mereka juga bisa makan. Tetapi saat itu Daud tidak mengomel. Dia tidak katakan, kakiku sudah capek, tanganku, badanku capek semua Pak. Sudah aku tidak akan, biarlah mereka kakak-kakakku makan. Enggak, dia langsung berangkat. Apa yang terjadi? Mungkin hari itu dia tidak mengerti bahwa Tuhan akan promosikan hidupnya. Tetapi Daud taat. Dia pergi sampai di medan perang, dia melihat bahwa ada Goliat yang menghina Tuhannya. Dan singkat cerita, pada waktu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Apa yang terjadi? Pada waktu itu, hari itu juga dia dipromosikan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat yang kedua, Raja Saul. Raja Saul juga dipromosikan oleh Tuhan, bukan dengan cara-cara yang hebat, tetapi dengan cara-cara hal-hal yang kecil yang dia lakukan. Dia dipromosikan. Kita lihat di dalam 1 Samuel 9 ayat 1. 1 Samuel 9 ayat 1, saya bacakan di sini.
Dikatakan ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekhorat bin Alfa, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Jadi ayah dari Saul ini adalah orang yang kaya, orang yang berada. Dia punya keledai yang banyak. Dan di ayat ketiga dikatakan Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu ayat 4, mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Sarisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Dan di ayat 6, tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Dan seterusnya saya ceritakan aja. Waktu itu Saul disuruh oleh ayahnya untuk mencari keledai yang hilang. Dia mestinya ayahnya berada. Saya yakin dia punya bujang yang banyak dan dia bisa perintahkan bujangnya untuk mencari. Tetapi kenapa kok dia suruh anaknya satu-satunya untuk mencari, Bapak Ibu Saudara? Tetapi apa yang kita lihat? Saul menurut, dia taat. Dan kita tahu ketika Saul tidak menemukan, dia mencari seorang nabi yang tahu mungkin yaitu Nabi Samuel, yang tahu di mana keledai itu. Dia mau menemui Nabi Samuel itu. Saat itu juga Nabi Samuel juga menerima firman dari Tuhan bahwa dia harus mengurapi Saul. Masa Saul tahu pada waktu itu, aku tak nyari keledai, nanti pasti aku dipromosikan jadi raja. Dia pun tidak tahu, nanti aku akan bertemu dengan Samuel yang akan mengurapi aku. Dia pun tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Ketika dia bertemu dengan Samuel dan memang diberitahukan bahwa keledainya akan ketemu. Dan saat itu juga dia diurapi, dia dipromosikan menjadi seorang raja yang besar. Bapak Ibu, melalui tapi firman Tuhan yang benar-benar menjadi satu kenyataan di dalam hidup Raja Saul dan Daud. Dia melakukan hal yang kecil dan dia mentaati apa yang dia lakukan, maka dia saat itu juga menerima promosi daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan. Mari kita hargai hal-hal yang kecil, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Masih banyak kesaksian yang saya bisa jabarkan mungkin di waktu ini ya, tapi tidak memungkinkan. Karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga pernah melakukan hal-hal itu. Terus lakukan. Seperti Kolose 3 ayat 23 dikatakan, lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan akan menggiring hal-hal yang kecil itu kepada rencananya yang besar. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian yang juga nyata. Satu kali ada seorang perawat, dia merawat seorang yang sedang sakit. Dia dengan sungguh hati merawat seorang yang sakit ini. Dengan cinta kasihnya dia limpahkan. Apapun dia berikan buat orang yang dirawatnya ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara tahu? Orang yang dirawat ini membuat surat wasiat. Dia katakan bahwa semua rumah yang dia tinggali itu dia tidak berikan kepada anaknya, tapi dia berikan kepada suster atau perawat ini yang merawat dia. Saya bersyukur dengan keadaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Mari saya juga percaya dalam banyak hal kecil-kecil yang Tuhan izinkan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi saya katakan, lakukanlah. Hargai hal-hal yang kecil itu. Satu kali mungkin Bapak Ibu nggak ngerti bahwa hari itu Tuhan akan promosikan. Bapak Ibu sepakat dengan saya? Mari katakan amin. Tidak saya panjangkan kembali firman Tuhan yang renungan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Ketika kami melakukan segalanya untuk Tuhan, tidak melenceng dari firman Tuhan, pasti Tuhan akan pakai hal itu untuk menggiring kami kepada satu hal yang besar, masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Karena itu berkati setiap kami. Mungkin ada di antara kami hari-hari ini meremehkan atau tidak menghargai hal-hal yang kecil. Tapi saat ini kami mau sadar Tuhan, kami bersyukur untuk hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya hal itu akan Tuhan izinkan menggiring kami untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, tolong kami, kuatkan kami selalu, supaya kami terus belajar untuk melakukan hal-hal semuanya untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan buat nama Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa buat bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau terus memberkati bangsa ini, walaupun di dalam saat-saat yang sulit apapun juga Engkau tetap memelihara Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa buat gereja kami Tuhan, Imamat Rajani. Kami tetap percaya gereja ini akan terus Engkau pakai Tuhan untuk menampung jiwa-jiwa Tuhan, untuk mendatangkan Tuhan berkat bagi orang-orang yang datang ke tempat ini. Mereka ngalami Tuhan, mereka merasakan Tuhan mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka. Berkati Bapak Gembala, semua staf dan semua jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup taat di dalam Tuhan, dan kami mau belajar untuk selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai berjumpa dalam program SOS yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.